apakah ada kekuatan tersembunyi gitu loh. Maksudnya di dalam suara atau frekuensi itu sendiri atau musik. Jadi contohnya aja misalkan kayak model-model ada healing musik, ada istilahnya ini musik untuk ini bisa apa? Menenangkan, bisa bikin rileks atau frekuensi tertentu atau apa kayak gitu-gitu loh. Itu maksudnya benar enggak ya kayak gitu? Ya, ini saya setelah ada pertanyaan, saya aware, saya mencari, dan tentunya saya berdoa. Jadi saya nggak mau membahas ini hanya sebagai knowledge. Kalau knowledge itu berarti pemakainya adalah umum, kemudian juga luas sekali. Jadi detect-nya sulit gitu loh. Jadi kalau kita ngomong ini yang susah itu ketika bicara musik itu menyembuhkan, musik itu healing. Nah itu kan harus dibuktikan kalau memang iya. Nah yang buktikan itu kan kalau lihat orang lain terus kita pakai kan belum tentu. Tidak ada kepastian seperti misalkan nek flu pakai obat ini pasti selesai flu-nya. Nah, itu kepastian. Musik kan nggak ada. Nah saya mau bahas dari segi-segi yang saya pelajari ya. Saya ngomong mengenai bahwa musik itu punya pengaruh. Nah, pengaruh musik itu ada 3 kepada manusia. 1 kepada tubuhnya, 2 kepada jiwanya, ketiga itu kepada spiritnya. Nah, kalau tubuh itu kan fisik, jadi bisa membuat orang goyang, bahkan bisa bikin sehat, aerobik gitu ya. Kalau sudah bawa lagu, kita senang dengan musiknya, disco kalau tiap malam kamu disco ya sehat juga gitu ya, keluar keringat dan sebagainya. Jadi di fisik, walaupun secara kenikmatan atau dinikmati, itu bisa enjoyable gitu ya secara kita joget goyang itu kan seneng gitu ya. Ada efek ke tubuh. Yang kedua untuk jiwa. Nah, jiwa ini ada 3. Kemarin saya sebutkan ada mind, pikiran, soul atau feeling, perasaan, dan will dan kehendak. Jadi lagu itu bisa membuat orang di jiwanya itu 3 itu. Yang ketiga baru ke roh. Nah, saya menemukan ini. Musik itu kalau disampaikan itu menjadi sebuah fulfilling, memenuhi. Fulfilling itu memenuhi apa? Kalau tubuh tadi kan ya sudah terbukti. Tapi yang dipenuhi itu yang lebih dalam adalah ke jiwa seseorang. Jadi ketika ada musik dan kamu merasa asik, enak, kamu lebih refresh dan sebagainya, karena soul kita fulfilled. Jadi ada pemenuhan. Efeknya apa? Efeknya seneng, joy, sukacita. Nah, di Alkitab dikatakan hati yang gembira, Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat. Nah, dari sini saya bisa ngomong sebenarnya ya. Kalau ngomong musik menyembuhkan, ketika jiwa kita, ketika hidup kita senang, sukacita, dikatakan di Alkitab hati yang gembira adalah obat. Berarti bisa sembuh. Tapi ini sudah pernyataan yang pamungkas sebenarnya. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya mau jelaskan. Tapi di sini bisa loh, sudah ketemu ya bahwa ya musik membuat kita fulfilled, membuat kita joy, dan joy itu membuat kita hati gembira adalah obat. Ini firman Tuhan, ya. Jadi ya sudah, obatnya apa? Sukacita. Ya sudah, sukacita aja terus. Dari mana? Ya, dengan musik kita bisa dapatkan itu. Tapi sekali lagi obatnya di sini musiknya apa sukacitanya? Sukacita kalau sukacitanya, bukan musiknya ya. Oke. Sekarang lanjut lagi. Nah, tadi saya mau kita catatan yang fulfilled, yang dipenuhi itu secara manusia ada 2. 1 kalau dia musician, yang 1 kalau dia orang awam. Kenapa saya bedakan? Karena kalau musician kan lebih attach, lebih nyambung sama musik. Kayaknya dia tidak akan berharap musiknya nyembuhin dia secara penyakit loh ya. Dia akan dipenuhi secara jiwa musikalnya. Efeknya jadi seneng, jadi sukacita, dan mungkin bisa sembuh, tapi tetap harus minum obat gitu. Tapi semuanya sukacita. Seseorang yang susah mungkin lebih sulit untuk sembuh gitu ya. Music fulfilling our soul. Kalau orang musik mungkin lebih tidak berharap obatnya di musik. Tapi kalau orang awam dikasih tahu
musik bisa menyembuhkan. Dia cari itu. Tapi dia tidak mendengarkan musik secara the whole music loh ya. Kalau orang musik kan dengarkan musikalnya. Kalau orang awam mungkin tidak terlalu care gitu loh. Oh, nadanya tok enak ya sudah. Kata-katanya tok ya sudah gitu loh. Tapi dia tidak dapatkan musicality-nya. Nah, ini lebih berbahaya. Artinya dia lebih bisa ketika dikatakan musiknya bisa menyembuhkan. Dengan gampang ngomong musik itu obat. Dia cari obatnya gitu loh. Enggak peduli obat model apa, musik ya wis. Tapi kan tidak musikal gitu kan. Nah, ini saya pilah-pilah dulu. Yang berikutnya. Kalau tadi musik itu adalah membuat sukacita dan hati yang gembira adalah obat. Yang kedua, saya mau ngomong bahwa musik itu juga dipakai di dalam penyembuhan. Jadi ini saya pelajari khusus, yaitu music therapy. Terapi musik itu tidak pernah jadi dominan atau utama. Jadi musik terapi itu selalu secondary. Jadi ketika seseorang punya masalah dan harus secara psikologis, secara psikis ya, psikis atau psikologisnya harus dibantu, itu yang bisa membantu ke sana salah satunya adalah musik. Tapi tidak pernah utama. Jadi selalu ada cara-cara utama dari pelajaran psikologi atau psikis tadi untuk membuat terapi atau membuat penyembuhan atau berusaha. Tentunya tidak ada jaminan di sini, tapi dengan itu semua itu mereka lakukan secara psikis kepada psikis yang bermasalah, gitu. Nah, salah satu yang dipakai adalah musik, karena musik menuju ke jiwa tadi. Jadi misalkan untuk orang yang lupa kondisi dan sebagainya, orang agak tua, pikun, itu bisa diterapi dengan musik. Dia ingat atau dicari, yang dulu dia ingat musik apa waktu zaman mudanya. Oh, orang ini agak tua, dulu waktu tahun berapa dia umur 20-an musiknya nih, di setelah lagu itu, dia bisa ingat, bisa men-trigger ingatan dia. Tapi catatan saya, karena saya sempat belajar juga, music therapy itu always secondary. Dan tidak ada jaminan. Jadi contoh kalau kita harus terapi seseorang, itu kan kasuistik ya, tidak bisa diglobal. Misalkan ada seseorang punya masalah dengan psikis, datang ke saya akan melihat kondisinya seperti apa, dan saya harus menentukan, opone dhisik sing mau dibenerin gitu. Yang dituju apa? Tidak bisa macam-macam, ya cuma 1-2 tujuan. Nah, dari situ dibuatin kurikulum untuk terapinya. Oh, untuk ke sana maka tak kasih musik ini. Oh, dia tak latih ini. Oh, tak ajak nyanyi. Itu dibuatin kurikulumnya. Itu dicobakan ke dia selama kurang lebih 2-3 bulan. Kalau itu sudah sampai titik yang kurikulum kita buat, kita evaluasi. Setelah itu ada beberapa tindakan. Yang pertama, kita coba lanjutkan. Kalau ternyata ada efeknya, ya. Kalau ada efeknya, ada hasilnya, kita lanjutkan. Yang kedua, kalau tidak ada efeknya, kita coba cari cara yang lain. Yang ketiga, kalau kayaknya nggak bisa, nggak nyambung, ya di stop, dilepas, gagal. Loh, berarti tidak ada jaminan loh ya. Cuman sebuah pendamping yang baik, karena musik ini membuat orang tenang, membuat orang konsentrasi minimal. Ketika musik jalan, orang itu kalau sudah attach ke musiknya, kecuali dia nggak care ya, ada musik jalan tidak dianggap, ya tidak masuk. Tapi kalau dia dengar musik itu, dia akan attach ke situ. Jadi yang kedua, musik dipakai di dalam penyembuhan. Berarti dia tidak menyembuhkan sendiri, dan dia bukan obatnya, gitu ya. Kalau bicara musik menyembuhkan, berarti kan musik itu obatnya. Musik itu yang melakukan penyembuhan. Nah, ini yang ketiga yang saya sampaikan. Musiknya sendiri menyembuhkan. Music healing, heals. Nah, bisa bedakan ya. Tolong bedakan. Yang pertama tadi, musik itu cuma ngefek tok kepada jiwa, memberikan sukacita dan membuat gembira. Dan ternyata Tuhan bilang, ini yang tidak ada, yang orang tidak selalu bicara ya. Tapi kita harus bicara ini. Hati yang gembira adalah obat. Jadi tidak usah bicara mengenai yang lain-lainnya. Asal musik ini membuat orang itu gembira, dia akan seperti obat, gitu ya. Yang kedua tadi, musik dipakai di dalam penyembuhan, berarti tools, sebuah pendamping gitu ya. Yang ketiga, ini yang mungkin menuju ke pertanyaan tadi, musiknya menyembuhkan. Nah, ini saya harus bahas ini.
Kalau musiknya yang harus menyembuhkan, berarti musik itu obatnya. Orang akan bergantung kepada musik itu. Karena musik itu mengefek ke dia seperti obat. Bagaimana kemudian musik ini bekerja kalau sampai bisa punya pengaruh? Yaitu, ini diperhatikan, seseorang yang main musik, memainkan musik, berarti dia yang drive ya, mungkin seperti tadi mayor minor dan sebagainya, dia yang driving that music untuk menjadi sesuatu yang nyampe kepada seseorang. Berarti yang penting bukan musiknya lagi loh. Yang penting who drives the music, who use the music, ya. Ya maaf, saya tidak mau dengan kata musik menyembuhkan. Akhirnya musik ini diagung-agungkan, menjadi sesuatu yang besar dan menjadi obat. Bahkan orang tidak lagi bergantung kepada Tuhan, akan bergantung kepada musik. Karena musiknya keren, musiknya sakti. Tidak, saya mau bahwa musik ini adalah tools. Nah, saya kembalikan kepada ini. Bahwa musik itu diciptakan Tuhan. Tujuan awalnya adalah untuk menyembah Tuhan. Media atau sarana untuk menyembah Tuhan. Tuhan suka penyembahan yang dengan musik. Untuk itulah dia menciptakan musik. Ini harus ditangkap dulu untuk semua teman-teman, terutama yang Kristen ya. Bahwa musik diciptakan oleh Tuhan sendiri karena Tuhan yang mau, Tuhan yang suka dan senang bahwa penyembahan kepada dia diiringi musik. Itu tujuan awal yang kita tidak boleh lepaskan. Selebihnya itu adalah sesuatu yang menurut saya Tuhan baik gitu loh. Sehingga musik ini kita bisa pakai untuk apa saja. Gitu. Tidak salah. Bunyi yang diterima seseorang, kalau tadi adalah nada-nada, itu comforting, membuat orang tenang. Tapi ada yang lebih fisika ya. Lebih ke arah ilmu atau scientific. Yaitu frekuensi. 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 Jadi orang yang tidak menganggap itu musik, yang dia terima itu adalah frekuensi. Nah, saya pelajari bahwa frekuensi di atas 100 Hz itu yang mempengaruhi telinga kita. Karena kayak suara jelas, artikulasi, karakter, itu semua berbicara di definisi namanya, definition. Dan itu ada di frekuensi mid to high. Jadi 100 Hz ke atas itu membentuk definisi, membentuk karakter, membentuk pesan, dan sebagainya. Tapi 100 Hz ke bawah, itu mempengaruhi bukan telinga. Tidak punya arti, tapi ngefek ke badan, ke tubuh. Kalau tadi saya bicara tubuh selalu goyang, intinya having fun, right? Cuma seneng-seneng tok, gitu. Jadi tubuhnya seneng, bisa olahraga dan sebagainya. Tapi frekuensi di bawah 100 Hz itu ngefek kepada tubuh kita. Subwoofer itu kan selalu di bawah 100. Ya, 100 lah. Ada yang 125. Tapi anyways, untuk fungsi, kalau 125-100 mungkin ngejar low frequency yang tercrossover untuk bunyi di subwoofer. Tapi specifically low frequency, the low and the lowest frequency, and the dynamic, the biggest dynamic itu ada di low frequency. Karena getaran speaker kan paling hebat di low, di speaker besar. Tendangannya paling gede kan di speaker besar, yang berdiameter besar. Nah, diskotik itu driving somebody, it's not about the ears. Mereka nggak pusing kata-kata ya, makanya musik disco kan sembarangan atasnya. Sorry ngomong sembarangan. Maksudnya pokoknya ngiringi, terserah. Ada kata-kata nggak ada, kata-kata diputer-puter cuma untuk sama terus, misalkan ngomong, misalkan hey you, tok, diputer-puter, di remix. Kenapa? Yang mereka tuju adalah low frequency and dynamic. What drives that? Drive what? Maksudnya mengedrive apa? Drive tubuh. Jadi mereka enjoying itu bukan musical loh. Tapi tubuhnya di rhythm dan ditutuk-tutuk sama tendangan dep-dep-dep sama dem-dem-dem sama low frequency gem-gem-gem. Itu semua. Itu ngefeknya nggak pusing dengan telinga. Itu ngefeknya kepada tubuh. Ya. Dan itu yang dipakai bersamaan dengan ekstasi, dengan orang yang
apa istilahnya? Ya, pokoknya sudah fly begitu. Kalau sudah fly, dia kan tidak mikir, terus dia lari dari kenyataan dengan fly kok. Jadi paket antara the fly and the low music, low frequency and the dynamic. Ini paket untuk memuaskan manusia, tapi di cara yang tidak baik. Bisa nangkep ya? Bisa nangkep ya? Jadi pesannya, pengaruhnya seperti itu. Jadi selama kita, ketika kita bicara musik punya pengaruh, itu harus tahu, ya, yang mana yang positif, mana yang negatif, mana yang kita drive dengan, tadi saya bilang kan, musisinya yang bisa ngedrive musik, mau kemana musik ini dipakai. Kalau memakainya salah, atau memang niatnya salah, ya bisa, ada pengaruhnya juga. Jadi bahaya sekali kalau kita tidak mengerti dengan baik, makanya musik, aduh musik itu kan cuma seneng have fun, lah apa dipikiri. Kalau kita tidak tahu itu, suatu ketika kita bisa kena pengaruh jahat, pengaruh salah, ya kan? Nah, sampai sini jelas ya. Saya lanjut lagi ya. Satu lagi bukti, musik itu adalah seni. Kalau bicara musik, waktu saya bahas antara musik itu ada Lucifer dan sebagainya, musik itu kayaknya, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Wow, ini hitam, ini putih gitu. Jadi kita jadi lebih aware. Kalau kita udah aware, ya berarti hal yang tidak baik itu gampang terlihat. Padahal kan iblis itu bapak pendusta. Dia mau pakai itu. Ya, sorry saya mesti ngomong bahwa seni itu selalu berefek kepada jiwa manusia. Oke. Kalau musik dia mau cuma seni, berarti orang akan berkutat, nggak apa-apa kok, musik itu seni kok. Nggak ada jeleknya. Seni itu kan netral. Tapi hati-hati, bahwa musik itu musik yang berseni tadi, seni musik itu, mengkotak kita kepada jiwa kita. Karena seni itu kerjanya di jiwa. Makanya dia punya pengaruh pada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi ketika kita tahu bahwa musik itu diciptakan oleh roh Allah, di mana kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran, maka seharusnya musik itu harus penetrasi, berpengaruh, dan digerakkan oleh musisi-musisi yang dipenuhi roh Allah. Baru musik ini bisa menuju kepada pengaruh yang ketiga, yaitu kepada roh. Iblis tahu ini. Setan tahu ini. Maka dia akan mengkotak kita, orang yang senang musik, orang yang mau belajar musik, wah udah belajar roh terus, wes habisin waktumu di musik. Toh seneng, bangga, asik dengan diri sendiri, asik dengan musiknya, asik dengan teman, asik dengan aransemen. Tapi kalau sampai kita tidak tahu dasarnya, maka kita tidak akan bisa penetrasi sampai pada tujuan Allah, yaitu musik buat Allah, musik menyenangkan Tuhan, musik yang membawa roh teman-teman atau jemaat menuju bertemu dengan roh Allah. Itu semua tujuan awal, tujuan pamungkas. Jadi teman-teman yang menangkap ini, berdoalah dan siapkan diri untuk tetap aware, untuk jaga diri dan jaga teman-teman yang lain untuk bisa lakukan ketiga-tiganya. Loh, bukan berarti terus nek ngono ngoroh doai. Saya akhirnya banyak musik-musik yang untuk roh, untuk penyembahan, musiknya terlalu simpel. Wis ngono-ngono muter dolare sol muter. Itu penyembahan, itu tidak perlu aneh-aneh. Enggak. Tuhan itu excellent. Dia tidak ngasih musik cuma dolare sol kok. Dia musiknya sebanyak seluas yang kita bisa lakukan. Dan itu tapi untuk Tuhan. Dan dengan purpose yang benar tadi. Dari awal kita bicara mana musik di drive kepada good purpose. Gitu. Nah, ini udah mulai dalam ya. Masih ada lagi sedikit. Menarik. Apabila musik bisa menyembuhkan, berarti musik itu kayak obat. Woi, berarti nanti orang tidak bergantung pada Tuhan dong. Orang akan cari musik untuk menyembuhkan. Sudah tidak usah berdoa, tidak usah apa-apa. Jadi saya bicara musik menyembuhkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa
sampai ke jiwa, itu dia cuma secondary, terapi. Jadi jangan sampai bicara musik itu sendiri yang menyembuhkan. Bahaya sekali. Yeah. Jadi musik itu media. Yeah, musik itu sarana untuk menyembah Tuhan. Ketika dipakai untuk tujuan yang lain, kita mesti hati-hati. Karena tujuannya bukan ke sana kan. Jadi ketika dipakai untuk tidak seperti itu, berarti idenya dari mana? Jadi gini. Tuhan punya tujuan dengan menciptakan musik, itu tujuan Tuhan tuh. Tapi manusia punya kebebasan untuk memakai musik itu untuk kepentingan dia. Oke? Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan membebaskan kita dengan kehendak bebas kita memakai musik itu untuk kepentingan kita. Untuk pacare, untuk negara, buat musik yang baik. Tapi hati-hati, kalau tujuannya tidak kepada Tuhan dan untuk kepentingan kita, berarti untuk siapa? Ya, betul. Iya kan? Nah, itu yang bahaya. Purpose atau tujuan musik itu, saya tekankan di sini, tujuan musik itu sebenarnya, awalnya, dan yang paling utama, itu untuk Tuhan. Yaitu menyembah Tuhan. Ya untuk Tuhan sendiri, yang senang Tuhan dengan penyembahan kita dengan musik. Untuk itulah dia menciptakan musik. Tapi, kalau ada tujuan yang lain, nah ini hati-hati ya. Tadi saya bilang ada tujuan satu untuk Tuhan, yang kedua Tuhan memperbolehkan memakai musik untuk anak-anaknya, untuk kepentingan anak-anaknya. Ya, jadi bisa having fun dengan musik, kamu tidak akan kena, tidak menyembah Tuhan, api asing, mate. Enggak, untuk musik tidak. Tuhan mau kita having fun dengan musik, tapi hati-hati dengan tujuan yang ketiga, atau kepentingan ketiga. Jadi kalau bukan untuk yang pertama dan kedua, maka berarti musik itu dipakai dengan tujuan yang tidak benar. Ya. Kenapa begitu? Saya sampaikan bahwa di Alkitab itu tidak ada musik yang dipakai untuk menyembuhkan. Nggak ada loh. Nggak ada, ya. Ya, betul ya? Ya, kalau memang musik itu bisa menyembuhkan, musik itu bisa jadi obat. Nanti kalau ada, tolong saya dikasih tahu ya, teman-teman. Berarti Tuhan menciptakan musik juga untuk obat, untuk menyembuhkan. Nggak ada loh. Sesuai Alkitab tidak ada. Karena musik itu sendiri tidak bisa diagungkan. Musik sendiri tidak bisa diandalkan. Musik itu hanya sarana dan media. Kalau membuat kita sukacita, ya bersyukurlah kayak kita punya hadiah, kita punya hal yang kita sukai gitu. Tapi bukan segala-galanya. Justru yang penting adalah kitanya dan tujuannya, yaitu Tuhan.